Tes tes 1 2 3. Halo halo. Halo halo. Nama saya Epesian Prismaranata NIM A11 2022 14632. Hari ini saya akan menjelaskan tugas bengkel coding saya, tugas UTS. Oke. Di sini ini adalah soalnya. Jadi yang pertama akan saya lihatkan bagian admin dulu, admin light-nya, tampilan admin light. Oke. Saya akan lihatkan bagian admin light. Admin. Nah, di sini ya. Ini sebetulnya saya ngide, saya tambahkan sendiri admin. Sebetulnya nggak ada admin. Adanya cuma pasien sama dokter sama periksa. Cuman saya tambahkan sendiri admin kayak biar lebih enak kalau menurut saya. Oke, bagian autentikasi admin di sini ada. Jadi admin bertugas untuk memasukkan data pasien dan dokter. Lalu indeks admin, dashboardnya di sini. Lalu ini bagian dokter, tidak usah, nanti dulu. Oke, ini hanya untuk bagian admin, simpel saja, sederhana. Ini my middleware admin. Lalu di bagian view di sini kita lihat rootnya. Root admin. Nah ini root admin. Oke, kita lihat di sini. Kita kembali dulu. Ini bagian fitur utamanya. Nah, ini bagian login ya, login register. Di sini ada login pasien dan login dokter. Ini saya tambahkan sendiri login admin. Ide sebetulnya. Oke, di sini saya menggunakan admin 1. Di sini kalau misalnya ditulis admin maka nggak bisa karena autentikasinya nggak masuk. Nah, nggak masuk. Oke. Nah, ini bagian admin. Oke, kita masuk di admin di sini. Di sini ini adalah dashboard adminnya yang tadi yang sudah saya lihatkan. Lalu admin di sini bisa mengisi nama polikliniknya. Di dokter nanti juga bisa, sama di pasien juga bisa nanti. Cuman ini saya tambahkan saja admin. Lalu ini bagian fitur obat. Kalau kita lihat satu-satu, ini fitur polikliniknya. Misalnya di sini saya membuatkan polio apa teh namanya, organ penyakit dalam. Nah, ini penyakit dalam. Nah, maka masuk di sini, masuk penyakit dalam ya, ada ya penyakit dalam. Lalu misalnya jika diedit maka bisa, misalnya ini penyakit mata. Di sini juga penyakit mata. Nah, oke, berhasil ya, bisa. Lalu misalnya kalau ingin dihapus juga bisa, tuh bisa. Nah, terus kita kembali lagi ke penyakit mata sama penyakit kan. Kita contoh buat 3. Penyakit mata. Ini gini aja, penyakit mata. Udah, oke. Jadi ini contoh dulu. Oke. Lalu kita bagian obat. Kita lihat bagian obat. Jadi di sini nama obat, misalnya aku pengen obat sakit mata. Lalu di sini juga kemasannya terserah lah. Namanya obat mata. Nah, harganya misalnya 100.000. Oke, 100.000 ya. Ini contoh dulu. Nah, masuk ya. Di sini 10.000. Misalnya yang atas nih obat 1 aku pengen edit, harganya nggak 1.000, harga obatnya 10.000. Ini juga masuk. Oke, misalnya aku pengen delete juga bisa di delete, tuh masuk kan. Oke, ini contoh obat sakit perut. Ini obat perut, harga 10.000, 50.000. Nah, masuk. Oke, sudah ya, bisa ya. Ini bagian obat. Lalu ini bagian dokter. Ini saya tambahkan sendiri lagi. Kenapa kok saya tambahkan sendiri? Menurut saya lebih bagus gini. Karena kayak yang tabel, yang database yang di situ di proyek kayak sedikit kurang oke menurut saya, kayak wagu. Lalu ini misalnya dokter sini, dokter mata spesialis. Namanya dokter mata. Terus namanya Epesian.
Maranatha, alamat Udinus, nomor HP 123 aja. Ingin poliklinik penyakit mata. Oke, masuk ya, bisa ya. Ini penyakit mata, ini kata sandinya ELCF. Nanti kita pakai ini. Bisa diedit. Passwordnya sedikit. Aduh, sorry. Gambarannya jatuh. Nah, maaf kameranya jatuh. Ini bisa diedit. Misalnya pengen jadi 1, 2, 3 nggak apa-apa. Nah, bisa diedit. Jadi passwordnya bisa diedit. Oke. Lalu mau dihapus juga bisa. Jadi ini misalnya mau dihapus. Loh, bisa ya, berhasil ya. Untuk pasien tadi kita akan coba hapus dulu satu, bisa. Terus misalnya kita ingin edit dulu aja wis, namanya pasien 2, password pasien 2. Oke, ini nomor KTP, alamat dan lain-lain, coba aku ganti di sini. Alamat rumah, nomor KTP 234. Ini tidak usah diganti, jangan diganti, karena itu untuk buat timestamp. Oke, udah ya, bisa ya, berhasil ya. Kalau misalnya aku mau buat nih di sini, nama pasiennya Ucok, username nama Ucok 1 Ucok gitu aja guys. Oke, otomatis nih berhasil ya, masuk ya. Lalu untuk kita logout dulu, sudah logout. Nah, di sini maaf, saya akan kembali karena nggak bikin fitur untuk backnya, bagian admin. Lalu kita akan lihat ke dokter. Di sini untuk dokter tadi namanya siapa? Dokter mata. Ini dokter mata. Passwordnya 123. Oke, sudah ya, masuk ya. Tadi dokter mata, passwordnya 123. Lalu di sini saya ingin melihat jadwal periksanya. Ternyata dia tidak punya jadwal. Akan saya tambahkan di sini jadwalnya. Misalnya dia hari Minggu apa kerja hari Senin. Mulainya jam berapa ini? Misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Masuk. Sudah jadi. Misalnya salah. Aku ingin kerja jam 9. Aku ganti di sini. Jam 12. Sorry. Gini aja. Nah, statusnya gimana? Statusnya aku aktif. Bisa? Kan? Misal aku pengen tambah lagi. Tambah hari. Misal aku hari Minggu. Ini ngasal aja. Loh, mana ini? Kok gak masuk? Nah, masuk ya. Lalu ingin ditas 1 hapus. Nah, bisa. Oke. Bisa semua jadwal periksa. Lalu di bagian di sini nyata nggak ada pasien yang masuk diperiksa. Jadi kasihannya nanti harus masuk dulu sama kayak yang ini belum aku buat, belum aku tambahin. Terus untuk riwayat pasien. Nah, ini ada pasien 1. Kita harus bikin nama obat dulu sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Untuk profile, ini profilnya tadi Udinus, profil dosennya. Oke, kita lihat di sini untuk bagian pasien tadi namanya apa? Pasien 1. Ucok itu aja ya, yang pakai Ucok. Daftarin aja ting. Bentar, maaf aku pindah dulu. Ucok. Ucok. Loh, pasien 1 aja. Loh, kok nggak masuk, Cok? Nah, sorry, lupa apa.
penanganan pasiennya. Oke, di sini ini bagian dashboard pasien. Nanti akan saya lihatkan satu-satu. Untuk riwayat poliklinik, misalnya di sini tadi ada dokter satu. Ini nama dokternya tadi, dokter anak. Ini bisa dilihat detailnya, nama dokternya, selesai jam berapa, sudah diperiksa atau belum. Nyata di sini tulisannya sudah diperiksa karena tadi saya pencet periksa aktif tadi. Oke, lalu untuk bagian konsultasi belum saya tambahkan. Ini misalnya aku ingin masuk ke bagian penyakit mata. Oke, tadi nama dokternya siapa? Aduh, kok nggak masuk ya? Nggak apa-apa. Keluhannya sakit mata kiri. Sakit mata kiri. Kita submit. Oke, sudah masuk. Nah, ini kan sudah masuk di sini. Nah, kita kembali ke bagian dokternya. Bagian dokter. Nah, di sini kita lihat ke dokter yang mata tadi. Oke, kita lihat jadwalnya. Oh, ini tadi sudah. Nah, ini tadi pasien 1. Nah, seperti ini. Jadi fiturnya seperti itu, sudah saya lihatkan semua. Lalu untuk bagian rute, ini admin sudah jadi. Bagian dokter, ini root dokter, ini root pasien. Oke, ini konsol tidak perlu. Ini bagian autentikasi pasien, register, dan dashboard pasien. Terus ini bagian layout untuk bagian header, login, dan sidebarnya. Lalu di sini ini untuk bagian autentikasi dokter. Untuk bagian dashboard dokter panjang. Nih, segini. Lalu di sini untuk bagian jadwal periksa punya dokter. Oke, lalu di sini indeks dokter. Lalu ini untuk periksa pasien, yang bagian fitur periksa kita. Lalu di sini indeksnya, lalu ini periksanya. Oke. Lalu di sini kita lihat polikliniknya. Nah, di sini juga bagian polikliniknya. Ini untuk pasien, bagian view obat, view pasien, view dokter, dan dashboard. Lalu untuk autentikasi, ini autentikasi admin, ini aku ngide sendiri, aku tambahin sendiri. Oke, ini sudah selesai. Dan untuk config session service, QQ, mail, logging, file system, database, chat, autentikasi, dan aplikasi. Lalu untuk bagian ini, model user, poliklinik, pasien, obat, jadwal periksa, dokter, detail periksa, daftar poli. Untuk middleware, autentikasi middleware pasien ada sendiri, login sendiri, dokter sendiri, dan ini aku ngedit, aku tambahin sendiri di sini. Oke, jadi itu saja yang sudah aku buat untuk tugas Mega Coding. Sekian, terima kasih. Jadi di sini sudah semua ya. Login dokter sudah, fitur periksanya kayak gitu, fitur CRUD-nya sudah, data obat, fitur periksanya sudah, login pasien sudah, register pasien sudah. Aman ya. Seperti itu. Terima kasih karena sudah selesai semua. Saya akan tutup perbincangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.